artinya. Pokoknya kata orang pintar begitu ini. Makanya jangan ikut-ikutan ya. Harus. Negara kita ini tidak akan selamat kalau kita tidak serius membangun akhlak. Berapa sekarang anggaran kita untuk akhlak? Daripada membangun beton tapi nggak berakhlak, beton dikunyah oleh yang ngebangunnya. Mengaspal jalan nggak pakai akhlak, diminum itu aspal. Makanya berat sekali negara sekaya ini bangkrut kalau akhlaknya tidak baik. Mimpi kita bisa sejahtera, mimpi kita bisa damai, mimpi kita bisa bahagia, mimpi kita bisa terhormat kalau kita tidak pernah komit untuk membangun akhlak ini. Ini mimpi ya, mimpi, nggak apa-apa kan bermimpi. Mudah-mudahan akan datang suatu masa di Indonesia di mana kita sadar kita ini akan menderita. Rumah tangga nggak berakhlak walaupun punya harta, nestapa. Punya jabatan tidak berakhlak, zalim. Punya otot tidak berakhlak, nonjok. Punya kecantikan tidak berakhlak, ngerusak suami orang. Betul tidak Bu? Bu? Ibu kan ibu-ibu ya. Nah ibu bapak yang baik, anak tidak berakhlak, coreng-moreng aib orang tua. Saya sih kebayangnya para rektor mencanangkan, saudara para dosen dan para dekan sekalian. Buat apa kampus kita memproduk sarjana-sarjana kalau akhlaknya tidak terjaga? Dengan ini saya canangkan, kampus kita ini mendahulukan akhlak daripada nilai. Apalah artinya mereka pintar kalau tidak berakhlak, itu akan merusak. Dengan ini saya canangkan, saya sebagai rektor akan berjuang menjadi suri tauladan akhlak di kampus kita ini. Wah, para dosen sekalian, ini hanya sebuah mimpi di negara antah barantah. Para dosen sekalian, saudara-saudara, bertanggung jawab kepada para pemimpin bangsa ini yang akan datang. Jangan saudara hanya mengajarkan ilmu mata kuliah, tapi kelakuan saudara tidak jadi suri tauladan. Kesarjanaan kita tidak diukur dari ijazah. Kesarjanaan kita tidak diukur dari nilai, tapi kesarjanaan kita diukur dari moral yang bisa kita bangkitkan di mahasiswa sekalian. Ya, nggak apa-apa dah ngelamun ya. Para rektor maaf ya. Para dekan, semua tolong. Benar-benar kita harus jadi suri tauladan. Kita tidak mungkin mendidik mahasiswa kalau para rektor, para dekannya tidak jadi suri tauladan. Kita tidak bisa menjadikan sarjana mulia akhlaknya kalau para profesor, para master, para doktor tidak jadi suri tauladan. Ya, jarang-jarang tepuk tangan begini Pak ya. Akhirnya kampus ini mencanangkan bagaimana akhlak menjadi tolok ukur. Begitupun kepala sekolah, guru-guru sekalian, kita mimpi punya masa depan yang baik kalau kita tidak menjadi suri tauladan. Mulai saat ini para guru bertanding akhlak dengan para murid. Jangan kalah sopan, jangan kalah santun. Siapapun guru tidak cukup ngajar matematik, tidak cukup ngajar fisika, tapi akhlak harus begini. Inilah insya Allah bangsa yang akan bangkit di masa yang akan datang. Kalau akhlak sudah menjadi pilar pendidikan di sekolah maupun di rumah. Oh, para hadirin sekalian, kita akan coba lanjutkan ini ya dengan tukar pikiran. Siapa tahu ada ide dan pertanyaan yang bisa menggagas uraian ini lebih lengkap. Silakan, ada? Baik. Iya, Ibu. Begini, waktu saya kecil, saya itu selalu dikasih tahu kalau kamu tidak sholat, kamu nanti masuk neraka. Nah, kalau jahat, masuk neraka. Saya coba terapkan pada anak-anak saya. Nyatanya mereka protes, mereka bilang, kok Allah gitu sih, berarti kejam dong. Saya sampai bingung apa yang harus saya sampaikan. Begitu, terima kasih. Baik. Berarti mendidik anak hanya sukses kalau kita tahu ilmunya, ya. Betul tidak? Kita tidak bisa nyalakan anak. Kamu kok nggak ngerti? Dulu mama aja langsung ngerti. Beda zaman mah. Dulu TV aja hitam putih dan itu juga susah nyalanya ya. Pertanyaan ibu barusan,
membuat kita sadar bahwa belajar itu tidak bisa berhenti dengan menjadi ibu. Ya, anak kita makin pintar, akses informasi dari mana-mana, mereka makin kritis. Kalau kita hanya mengandalkan keterbatasan ilmu, orang jadi malah nggak percaya ke agama. Nah, masuk neraka kamu, direbus ya. Nanti cabik-cabik dari usus keluar. Ada saatnya kata-kata itu tepat, tapi ada saatnya kata-kata itu menjadi salah kalau pada momentum yang tidak tepat. Ya, memang sekarang ini butuh kreativitas dari para orang tua, dari para pendidik, bagaimana menyajikan agama itu tidak hanya dogma saja, ya, tapi menjadi sesuatu yang realistis, dekat dengan kehidupan, membuat hidup ini dengan agama jadi indah, membuat hidup ini dengan agama jadi menyenangkan, dengan agama kita jadi berprestasi, dengan agama kita menjadi orang yang mulia. Nah, harusnya kemasan Islam itu kita bahas sedemikian rupa. Jangan sampai, kamu kalau nggak sholat, dipentung kepala. Jadi ngeri, anak-anaknya horor banget ya Islam tuh ya. Kalau nggak sholat, dipentung kepala, direbut, wah nanti benar-benar akan mengakibatkan orang a priori. Artinya dengan pertanyaan ibu, alangkah baiknya kalau kita sudah mulai mengevaluasi pola kita mengajarkan agama ini, ya, jangan sampai agama menjadi sesuatu yang horor. Ya, Regu B, penelpon selanjutnya silakan. Begini, kita sudah mendidik anak di rumah, merasa sudah bagus. Demikian juga di sekolah, tapi bagaimana di pergaulan? Biasanya di pergaulan itu yang bisa mempengaruhi yang buruk begitu. Terima kasih, Baik. Kalau kita mau berpikir benar, di rumah sudah dididik, bahasanya bagus, keluar pulang tadi, gini, kok nyang begini. Oh, jadi semacam hewan, ya. Sini nyet, katanya. Itu ke adiknya juga yang menyet, ya. Bahaya, kenapa? Lingkungan. Benar, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Tapi bergaul dengan yang kotor-kotor lah ya. Saya tidak menyebut pandai besi saja, karena nanti pandai besi tersinggung.